indah perbuatan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Bapa, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah apa yang menjadi firman Tuhan Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu yang mengalir mengurapi setiap hati kami ya Tuhan. Apapun keadaan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya biarlah damai sejahtera, biarlah sukacita Tuhan mengalir dalam hidup kami. Ya Bapa, hamba-Mu juga berdoa mohon Tuhan Yesus mengurapi hamba-Mu, biar setiap firman Tuhan yang disampaikan hanya berasal daripada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, silakan duduk teman-teman semua. Oke, shalom semuanya. Oke, ya. Sebelum kita mulai, kita tanya sebentar ya. Tadi yang udah PA boleh lambaikan tangan, yang tadi pagi udah pemuritan. Oke, ya puji Tuhan ya teman-teman yang udah PA, udah pemuritan. Bagi yang belum pemuritan teman-teman boleh dihubungi kakak PA-nya atau kakak PA-nya hubungi adik PA-nya supaya kita bisa sama-sama bertumbuh ya di dalam pemuritan, ya di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Oke teman-teman ya, pagi hari ini atau siang hari ini kita akan membahas suatu tema ya masih berhubungan dengan gambar diri teman-teman yang menjadi tema kita dari awal tahun, yaitu tentang bebas dari iri hati. Ya, jadi kalau kita ingat bulan ini ya, jadi memang kita banyak membahas tentang bebas ya dari hal-hal yang mungkin membelenggu atau hal-hal yang mungkin mengganjal ya selama hidup kita sehari-hari gitu teman-teman ya. Jadi siang hari ini topik kita bebas dari iri hati ya. Jadi kalau kita bicara tentang iri hati, pasti yang pertama kita pasti pernah melihat ya kehidupan teman-teman kita ataupun kehidupan orang-orang terdekat kita ya. Suatu waktu ya pasti kita melihat ya kehidupan mereka lebih baik ya, baik di secara fisik ya, pasti kita melihat ada orang-orang yang lebih baik maupun secara kemampuan ya, maupun secara keluarganya gitu ya. Sampai suatu waktu ya kita membandingkan lah gitu ya. Kita membandingkan ya, kita mungkin ya menganggap ya keadaan kita saat ini jauh lebih buruk ya, teman kita lebih baik gitu teman-teman ya. Tetapi yang mau kita bahas hari ini ya, kalau kita pernah mengalami hal-hal tersebut, kalau kita pernah di suatu titik ya di mana kita tidak senang ya atau tidak bahagia ya kalau ada teman kita yang lebih baik, bisa jadi kita sedang mengalami iri hati teman-teman. Ya, kalau kita bicara iri hati, sebenarnya apa itu iri hati gitu ya? Mungkin boleh di next slide selanjutnya. Ya, jadi sebenarnya intinya iri hati itu ketika seseorang merasa tidak senang atau resah melihat keberhasilan, kebahagiaan atau kelebihan orang lain. Ya, sederhana teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara iri hati ya, mungkin ada di teman-teman kita apa yang pernah mengalami ini ya, pernah kita lihat teman kita ataupun kita sendiri pernah merasa tidak senang ya, kita merasa tidak bahagia ya kalau orang lain itu lebih baik ya, mungkin lebih berhasil dari kita. Itu suatu tanda kita sedang punya iri hati di hati kita teman-teman ya. Jadi hari ini kita mau belajar ya bagaimana kita bisa bebas, bagaimana kita ya bisa tidak lagi hidup ya dalam hal-hal iri hati yang pernah kita rasakan sebelumnya. Oke, jadi kita hari ini belajar dari suatu kisah, yaitu dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 8. Boleh kita sama-sama buka dari Kejadian 4 ayat 1 sampai ke 8. Yang ada bawa Alkitab boleh dibuka maupun di HP-nya. Jika tidak bawa bisa juga dilihat di depan. Dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 8. Oke ya, jadi ini suatu kisah ya tentang iri hati ya, di mana kita bisa belajar ya bahwa di Alkitab sendiri pun ada tokoh yang pernah mengalami iri hati, dan juga kita lihat nanti apa akibatnya gitu jika iri hati ini tidak disembuhkan ya, ataupun jika iri hati ini terus berlanjut ya di dalam hati kita. Oke, Kejadian 4 ayat 1 sampai 8. Oke, udah dapat semua? Udah? Oke, kita baca bergantian ya teman-teman ya. Abang yang ayatnya yang ganjil, teman-teman nanti ayatnya yang genap. Oke, kita baca bergantian Kejadian 4 ayat 1 sampai 8.
Oke ya, oke teman-teman mau bangkit berdiri boleh ya, bangkit berdiri. Oke, oke kita baca Kejadian 4 ayat 1-8. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Oke, ya silakan duduk teman-teman semua. Oke, hari ini kita akan belajar dari suatu kisah yaitu Kain dan Habel. Ya teman-teman, kita belajar beberapa minggu lalu ya ataupun mungkin minggu lalu ya bahwa ketika Adam dan Hawa yaitu orang tua Kain dan Habel ini berbuat dosa, ya mereka diusir Allah dari Taman Eden. Ya, ketika mereka diusir dari Taman Eden, di situ ya dikatakan tadi bahwa mereka mempunyai anak. Ya, yang pertama namanya Kain, yang kedua Habel. Ya, kalau kita baca tadi Kain itu bekerja sebagai petani. Ya, jadi dia bekerja sebagai petani. Ya, dia menghasilkan buah-buahan ya dari pekerjaannya. Sedangkan Habel berbeda, dia bekerja sebagai gembala kambing domba. Ya, jadi sehari-hari Habel ini pekerjaannya ya gembala kambing, gembala domba ya di padang ya menggembalakan kambing domba. Ya, jadi kisahnya kurang lebih seperti itu ya. Sampai suatu saat ya kalau kita baca tadi di ayat 3 ya, di ayat 3 tadi dikatakan setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ya, jadi ketika yang tadi ya, ketika Kain dan Habel ini bertumbuh ya, ketika mereka sudah dewasa ya, sampai suatu titik dari Kain ya, awalnya dia mempersembahkan korban kepada Tuhan gitu. Kalau kita lihat dari tindakan Kain, sebenarnya tindakan yang dilakukan Kain ini tindakan yang baik teman-teman ya. Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan ya, itu yang menjadi kesukaan Tuhan sebenarnya mempersembahkan korban. Ya, itu yang dilakukan Kain pada awalnya gitu. Itu juga yang dilakukan oleh saudaranya gitu di ayat 4. Kalau kita baca dikatakan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ya, tadi kalau kita baca Kain mempersembahkan korban, begitu juga Habel teman-teman. Ya, Habel juga mempersembahkan persembahan kepada Tuhan gitu. Sebenarnya ya mereka berdua ini tindakan mereka baik gitu ya, sama-sama baik ya, sama-sama yang Tuhan sukai ya, sama-sama berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tetapi ada dua respon yang berbeda yang Tuhan berikan dalam persembahan mereka itu gitu. Ya, kalau kita baca tadi persembahan Habel ya, persembahan Habel itu Tuhan terima ya, Tuhan indahkan. Sedangkan selanjutnya ya kita baca di ayat 5 dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, jadi ketika Habel mempersembahkan korban, Tuhan menerimanya. Ya, tetapi ketika Kain mempersembahkan korban, Tuhan menolaknya, tetapi ketika Habel mempersembahkan korban, Tuhan menerimanya. Ya, jadi di dua tindakan mereka ini ada dua respon Tuhan yang berbeda, teman-teman ya. Ya, walaupun tindakannya baik, ya walaupun apa yang mereka lakukan ini sebenarnya berkenan di hadapan Tuhan, tetapi respon Tuhan terhadap dua tindakan mereka ini berbeda. Yang satu Tuhan terima, yang satu Tuhan tolak gitu ya. Yang kita baca tadi. Makanya yang mau sekarang kita bahas, kenapa Tuhan menolak gitu ya persembahan Kain gitu ya.
Padahal sebenarnya ya tujuan Kain ini baik, ya tujuan Kain ini mempersembahkan korban kepada Tuhan gitu. Kalau kita lihat ya di ayat 5b ya teman-teman, dikatakan lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, jadi ini alasan kenapa Tuhan menolak persembahan Kain gitu. Bahwa sebenarnya ketika Kain mempersembahkan korban, ya Tuhan bukan hanya melihat persembahannya saja gitu, tetapi Tuhan juga melihat hatinya Kain gitu. Ya kan? Manusia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam hati ya. Kalau kita lihat Kain dan Habel secara tindakan dua-duanya baik gitu ya. Mereka mempersembahkan korban ya, mereka secara kelihatan mata ya mereka berbuat baik ya, tetapi di dalam hati mereka Tuhan tahu gitu ya, bahwa ketika Kain mempersembahkan korban ada hati yang tidak berkenan yang dilakukan Kain gitu. Ada hati yang tidak Tuhan sukai, dan juga ada yang iri hati di dalam hatinya gitu. Ya, disitulah ya ketika Tuhan menolaknya baru kelihatan ya, ketika Kain mukanya muram, mukanya panas gitu ya. Ya disitulah kelihatan isi hati Kain yang sebenarnya. Ya jadi begitu juga ya sama kehidupan kita teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara tentang iri hati, itu secara kasat mata tidak kelihatan gitu ya. Kalau kita lihat, oh kita sama-sama di sini ya, kita sama-sama pelayanan ya, kita sama-sama melayani Tuhan, kita berbuat baik ya, secara kasat mata ya, secara penglihatan manusia kita semua baik gitu ya. Tetapi kalau kita bicara isi hati ya, Tuhan tahu semua gitu ya. Tuhan tahu semua ya apa yang menjadi isi hati kita. Walaupun kita sama-sama melayani ya, kita sama-sama berbuat baik ya, ketika hati kita ya ada iri hati ataupun hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan ya, kalau kita baca ya Tuhan menolak pelayanan kita teman-teman ya. Ya karena kembali lagi gitu ya, bahwa ketika Kain mempersembahkan korban ya sebenarnya korbannya baik gitu ya. Tetapi ketika Tuhan melihat hati Kain ya, hatinya penuh dengan iri hati, penuh dengan kebencian ya, penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Ya hati yang tidak berkenan kepada Tuhan itulah yang membuat Tuhan menolak Kain dan persembahannya gitu. Begitu juga kita ya teman-teman ya. Kalau saat ini kita melayani ya, kita percaya semua yang di sini hatinya dipenuhi oleh kasih Tuhan lah. Amin lah ya. Oke ya, kita percaya yang iri hati ya, hati-hati yang gak berkenan itu di luar sana lah gitu ya. Ya jadi memang itulah iri hati gitu ya. Walaupun pelayanan kita sama ya, walaupun kita rajin ke gereja, rajin ibadah, ya rajin melayani, belum tentu ya hati kita ya berkenan di hadapan Tuhan gitu. Makanya hari ini ya kita mau belajar ya bagaimana hati kita saat ini, dan juga ya kita bisa bebas dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Salah satunya iri hati ini gitu yang kita pelajari siang hari ini. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas ya bagaimana kita bisa bebas dari iri hati. Mungkin ya ketika kita dengar khotbah ini ya kita sedang mengalami iri hati atau pernah mengalami iri hati, atau mungkin ada orang-orang terdekat kita yang kita tahu setelah kita lihat ya bahwa sepertinya dia sedang iri hati gitu ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa bebas dari iri hati ya, supaya kita tidak lagi terbelenggu ya dengan perasaan iri hati ini. Kita buka sama-sama dari Galatia 6 ayat 4 sampai 5. Galatia 6 ayat 4 sampai 5. Oke, jadi kita baca bergantian juga ya. Abang yang ayat 4, nanti teman-teman yang ayat kelima. Galatia 6 ayat 4 sampai 5. Oke, yang udah dapat katakan amin. Amin. Oke, kita baca Galatia 6 ayat 4 sampai 5. Beginilah firman. Oke, mau berdiri? Ya silakan berdiri teman-teman ya. Oke, ya jangan ada paksaan hati ya teman-teman ya. Oh ya, oke. Oke ya, Galatia 6 ayat 4 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain.
Oke, ya silahkan duduk teman-teman. Ya jadi yang pertama, poin pertama dari ayat tadi yang mau kita pelajari, bagaimana kita bisa bebas dari iri hati. Boleh di next Bang. Ya jadi poin pertama teman-teman, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Ya kalau kita lihat kebanyakan penyebab iri hati itu ketika kita mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain gitu. Ya mungkin secara fisik gitu, ketika kita lihat teman kita ya lebih cantik, ya lebih ganteng, lebih tinggi, mungkin lebih putih gitu ya. Kita merasa kita rendah diri ya, kita merasa ya kita ya nggak suka gitu ya sama orang-orang yang mungkin seperti itu gitu. Atau mungkin secara ya keluarga gitu, kita lihat keluarga orang lebih baik ya gitu, lebih sayang ya, kita lihat keluarga kita mungkin ya nggak peduli sama kita, atau mungkin keluarga kita suka memarahi kita gitu ya. Kita merasa bahwa ya apa yang kita miliki saat ini kurang ya, kita ingin punya keluarga seperti orang ya, atau mungkin kita punya ingin kehidupan seperti orang lain gitu ya. Ketika kita memikirkan ya, atau ketika kita punya perasaan seperti itu, ya disitulah awal dari iri hati gitu ya. Di situ kita mulai membanding-bandingkan, di situ kita mulai menginginkan ya apa yang orang lain punya, sehingga ya kita sendiri menganggap apa yang kita punya saat ini ya tidak berarti gitu ya. Makanya tadi di firman Tuhan tadi ya yang kita baca di Galatia 6 ayat 4 dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ya jadi yang mau disampaikan dari firman Tuhan ini, kita fokus ya kepada apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita gitu. Ya keadaan kita saat ini ya gitu, talenta yang Tuhan berikan ya, kemampuan yang Tuhan berikan, keluarga yang Tuhan berikan, ataupun apapun yang Tuhan berikan, itulah yang menjadi fokus kita, yang menjadi ya ucapan syukur kita kepada Tuhan gitu ya. Kalau kita lihat kehidupan orang ya pasti berbeda sama kita, ya mungkin ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk gitu ya. Tetapi yang menjadi poinnya bahwa ya setiap orang ya pasti mempunyai perjalanan hidupnya sendiri gitu ya. Bahwa kalau kita lihat ya ada mungkin orang yang berhasil, pasti jalan hidupnya juga berbeda sama kita gitu ya. Pasti dia pernah mengalami pergumulan, ya dia pernah mengalami kesulitan, ya ketika dia di titik itu ya mungkin kita nggak tahu gitu ya. Tetapi ketika dia berhasil, dia sukses ya, ataupun dia mungkin lebih berprestasi dari kita, ya di situ kita mulai membanding-bandingkan ya, kita merasa bahwa ya dia jauh lebih diberkati lah daripada kita. Padahal sebenarnya sama aja gitu teman-teman ya. Maksudnya Tuhan memberkati dia, Tuhan memberkati teman-teman kita, Tuhan juga memberkati setiap kita gitu. Tuhan memberikan talenta ya, Tuhan memberikan karunia di dalam hidup kita, apa yang kita miliki ya itu yang kita kembangkan, itu yang kita syukuri gitu ya. Jadi biarlah di poin pertama ini ya kita fokus gitu, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu kita kembangkan ya, itu yang kita kerjakan ya. Kita juga tidak membanding-bandingkan diri dengan orang-orang lain di sekitar kita gitu. Itu poin pertama ya, bagaimana kita bisa bebas dari iri hati. Kemudian kita lanjut ya ke poin kedua. Poin kedua kita buka bersama-sama dari Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Oke, kita baca bersama-sama ya teman-teman ya, Yakobus 3 ayat 16. Oke. Ini mau berdiri lagi atau oh ya. Oke, ya silakan mau berdiri ya. Oke, Yakobus 3 ayat 16 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Oke, silakan duduk teman-teman. Ya, jadi poin kedua yang mau kita belajar ya, bagaimana kita bisa bebas dari iri hati. Boleh di next Bang. Ya, menjaga hati tetap bersih ya teman-teman ya. Ini yang ya sulit kita lakukan gitu ya. Kenapa gitu ya? Kalau kita bicara perbuatan jahat ya, tadi kan dikatakan bahwa ya perbuatan jahat itu ya timbul dari iri hati gitu ya. Bahwa sebenarnya
Ya Kain pun membunuh Habel awalnya karena hati teman-teman ya. Ya ketika hatinya dipenuhi hal-hal yang buruk ya. Ketika hati Kain dipenuhi hal-hal kebencian, iri hati, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, disitulah dia melakukan tindakan yang jahat juga teman-teman. Dia membunuh Habel, ya akhirnya Habel mati gitu ya. Begitu juga tentang hati gitu. Ya kalau kita bicara hati kita, ya kadang-kadang ya setiap perbuatan kita, ya kita nggak sadar ya banyak itu dari hati kita teman-teman ya. Kadang ya kalau kita berbuat baik, pasti hati kita baik gitu ya. Tapi kalau kita berbuat jahat, nggak mungkin hati kita baik gitu ya. Pasti hati kita jahat gitu. Makanya kita perlu ya untuk tahu ya bagaimana kondisi hati kita saat ini teman-teman. Ya kalau kita merasa bahwa ada sesuatu yang mungkin di hati kita yang selama ini ya kita rasa bahwa ada kebencian, ada mungkin kita rasa ketidaksukaan akan seseorang ataupun mungkin kepada teman kita ya atau kepada keluarga kita yang mungkin sering membuat kita sakit hati ya atau membuat kita merasa rendah diri gitu ya teman-teman ya. Ya di situ kita perlu mengecek dan juga ya mengetahui hati kita saat ini gitu teman-teman. Ya karena kembali lagi gitu, apapun yang kita pikirkan ya, apapun yang kita kerjakan maupun apapun yang kita lakukan itu semua berasal daripada hati kita. Ya walaupun mungkin kita bisa pura-pura gitu ya teman-teman ya, walaupun hati kita penuh kebencian ya, tapi kita tetap ya secara ya langsung ya kita tetap senyum ya, kita tetap berbuat baik ya, kita bisa ya merekayasa lah ya seolah-olah nggak ada yang terjadi gitu ya. Tetapi percayalah teman-teman ya, kalau iri hati ataupun hati yang penuh kebencian itu tidak kita bereskan, akan ada suatu waktu di mana itu akan keluar ya, akan meledak gitu ya. Tiba-tiba ya kita sangat benci ya, bahkan seperti Kain gitu ya, dia sampai membunuh gitu ya. Itulah yang terjadi ketika hati kita ya kita tidak bereskan ya, mulai dari hal-hal yang kecil ya, iri hati yang kecil sampai bisa nanti ujungnya perbuatan-perbuatan yang sangat jahat yang kita lakukan gitu. Makanya teman-teman yang kita baca ya dari kisah Kain dan Habel ya, Tuhan ingin agar hati kita bersih gitu ya. Kalau kita bicara hati kita bersih ya hanya satu caranya ya, yaitu hati kita dipenuhi oleh kasih Kristus gitu. Ya hanya kasih Kristus yang bisa membersihkan hati kita gitu ya. Kita tahu bahwa ya pengorbanan Tuhan Yesus ya di kayu salib ya untuk menebus dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita, menyucikan hati kita. Ya di situ setiap apapun ya yang mengganjal ya, apapun yang mungkin iri hati, sakit hati, kita nggak suka kepada orang lain, kita bisa melepaskan pengampunan kepada mereka gitu. Ya sama seperti kasih Kristus yang mengampuni setiap dosa ataupun kelemahan kita, ya begitu juga kita bisa ya mengampuni ya ataupun ya memaafkanlah orang-orang yang membuat kita sakit hati atau iri hati gitu. Ya kasih Kristus itulah yang bisa membersihkan hati kita teman-teman. Ya setiap apapun yang mungkin ada di dalam hati kita saat ini, ya percayalah Tuhan pasti tahu teman-teman. Ya biarlah di siang hari ini ya kita belajar ya bahwa kita mau ya supaya hati kita ini tetap bersih ya, kita menjaga hati kita tetap berkenan di hadapan Tuhan melalui kasih Kristus yang sudah kita terima saat ini. Kasih Kristus itulah yang membersihkan hati kita ya dari setiap iri hati dan juga ya menggantikannya ya dengan pengampunan dan ucapan syukur gitu teman-teman. Ya apapun yang kita punya saat ini ya, apapun kondisi kita saat ini ya kita bisa bersyukur ya, kita bisa menerima ya, kita tidak lagi membanding-bandingkan ataupun mempunyai hati yang jahat kepada orang lain gitu. Ya jadi itu yang menjadi poin kedua ya, bagaimana kita bisa bebas ya dari iri hati atau dari kebencian ya kepada orang-orang lain gitu. Oke, mungkin ada sedikit cerita ya sebelum Abang tutup khotbah siang hari ini. Ya sebenarnya ini cerita kuno di Jepang ya. Jadi ya cerita udah lama sih ya, tapi mungkin berhubungan dengan iri hati gitu ya. Bagaimana supaya kita tidak perlu ya atau tidak usah iri hati gitu kepada orang lain gitu ya. Jadi kisahnya kayak gini teman-teman ya. Jadi di suatu desa gitu ya di Jepang ya, dulu itu ada seorang petani ya, dia punya kuda ya, dia punya kuda
Ya, setiap hari dia pakai kudanya ya untuk pergi ke ladang ataupun untuk transportasi, ya sampai suatu waktu kudanya ini kabur hilang lari kemana gitu teman-teman ya. Kudanya kabur hilang, di situ tetangga-tetangganya semuanya kan punya kuda gitu ya. Mereka ya datang ke dia, ya mereka ya menertawakannya lah. Mereka bilang bahwa hidupmu malang sekali gitu ya. Kudamu cuma satu, itu pun hilang kabur gitu. Ya, di situ ya petani ini ya dia menerima ya dia juga menerima ya, dia tidak ada iri hati lah ya sama tetangga-tetangganya ya, apa yang mungkin punya banyak ini gitu, banyak kuda gitu ya. Sampai di suatu titik ya setelah beberapa hari kudanya ini datang ya, kudanya ini datang tapi dia bawa kuda liar juga teman-teman ya. Kuda liar datang ya, akhirnya ya kudanya bertambah gitu. Kudanya bertambah, tetangganya datang lagi gitu sama dia. Ya dia bilang, "Wah, kamu beruntung sekali gitu ya. Kudamu hilang tapi kudamu malah bertambah gitu." Ya, petani ini tetap diam aja gitu. Dia nggak berkomentar ya, dia tetap menerima lah apa yang terjadi dalam hidupnya gitu. Kemudian petani ini punya anak gitu. Punya anak, tadi kan karena ada kuda liar, anaknya ini disuruh melatih kuda liar ini gitu. Anaknya melatih kuda liar sampai suatu titik anaknya ini jatuh ya, anaknya ini jatuh, kakinya patah ya, kakinya patah ya, dia di rumah aja gitu ya, akhirnya nggak bisa bekerja, nggak bisa membantu ayahnya ini gitu. Tetangganya datang lagi gitu ya, ya dia bilang, "Aduh, nasibmu malang sekali gitu, anakmu satu-satunya pun jatuh, kakinya patah gitu ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain saat ini gitu." Ya petani ini pun diam juga teman-teman ya, dia diam. Kembali lagi dia juga nggak ada iri hati ya, dia tidak membandingkan hidupnya ya, mungkin dia lihat anak orang gitu ya, sehat-sehat semuanya bekerja gitu ya, sedangkan anaknya cuma satu, itu pun anaknya sekarang patah kakinya gitu. Sampai suatu titik setelah beberapa minggu ya ada tentara Jepang datang ke perkampungan mereka gitu. Tentara Jepang datang, ya tentara ini tujuannya mau merekrut paksa anak-anak yang di sana, karena saat itu mereka sedang perang gitu. Mereka sedang perang, mereka rekrut paksa semua anak-anak laki-laki ya, anak-anak muda. Ya akhirnya semua itu ikut sama tentara Jepang, sedangkan anak petani ini karena kakinya patah, tentara Jepang ini nggak mau gitu. Nggak mau ya rekrut dia gitu ya. Akhirnya ya datang lagi tetangga-tetangganya gitu ya, bahwa ya kasihan sekali gitu anakmu gitu ya. Anakmu nggak ikut perang gitu ya, nggak jadi tentara gitu ya, hanya di rumah saja, sedangkan anak-anak kami semua ikut perang ya, ikut menjadi tentara gitu ya. Petani pun diam aja ya, petani ini diam aja ya, petani ini juga menerima. Sampai beberapa minggu kemudian mereka terima kabar ya, satu kampung itu bahwa anak-anak mereka semua mati dalam perang ya, anak-anak mereka semua mati dalam perang ya, sedangkan anak petani ini hidup karena dia enggak ikut dalam perang karena kakinya patah. Ya jadi ya di situ datang lagi tetangga-tetangganya, ya mereka bilang ya betapa beruntungnya hidupmu gitu ya. Ya hidupmu anak-anak kami semua mati sedangkan anak-anakmu hidup sendiri gitu. Anakmu hidup sendiri gitu. Ya jadi intinya apa sih dari cerita ini? Bahwa sebenarnya teman-teman ya kita enggak perlu iri hati ya kepada orang lain. Kenapa gitu? Karena ya kita percaya Tuhan memberikan rencana ataupun sesuatu yang indah dalam hidup kita gitu teman-teman. Kalau teman-teman saat ini dalam kondisi teman-teman merasa punya masalah, teman-teman punya pergumulan, atau teman-teman mungkin sering dibanding-bandingkan ya sama orang lain gitu ya, atau teman sendiri yang membanding-bandingkan dengan hidup orang lain, ya percayalah belum tentu hidup dia lebih baik gitu dari teman-teman gitu. Ya kan? Kadang-kadang ya apa yang Tuhan berikan kepada kita itu yang terbaik teman-teman. Ya kenapa ya? Karena kita percaya ya, di Yeremia dikatakan bahwa Tuhan tahu ya jalan hidup kita ya, Tuhan punya rencana indah di dalam hidup kita bahkan sejak kita di dalam kandungan gitu. Ya jadi apapun yang kondisi kita saat ini, apapun yang kita terima, yang kita punya saat ini, biarlah hati kita tetap bersyukur kepada Tuhan teman-teman. Kita bersyukur ya, jangan ada rasa iri hati ya, jangan kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain.
Ya karena kita percaya setiap apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, pasti yang terbaik, pasti yang terindah dalam hidup kita teman-teman. Ya Tuhan gak mungkin memberikan yang jahat dalam hidup kita gitu. Ya Tuhan gak mungkin ya memberikan hal-hal yang buruk ataupun hal-hal yang menyakiti kita gitu ya. Kita bersyukur ya, kita mau ya supaya kita hidup ya dalam kasih Tuhan ya, tidak ada lagi iri hati ya atau kita merasa lebih rendah ya daripada orang-orang yang mungkin lebih baik daripada kita. Oke, mungkin slide terakhir boleh di next Bang. Oke, jadi teman-teman ya ketika kita bicara bebas dari iri hati ya 2 poin ini yang bisa kita renungkan, yang bisa kita lakukan ya dalam hidup kita sehari-hari ya, supaya kita bisa bebas dari iri hati ya. Yang tadi yang pertama dikatakan bahwa jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan yang kedua, kita menjaga hati kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Ya, biarlah kasih Tuhan ya, biarlah firman Tuhan pada siang hari ini ya boleh menjadi rema, menjadi berkat ya buat kita beberapa minggu ke depan. Oke, saya undang tim PW maju ke depan. Oke teman-teman, kita akan berdoa. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan sebuah lagu. Oke teman-teman, kita tutup mata kita datang kepada Tuhan. Biarlah teman-teman kita percaya firman Tuhan ini bukan suatu kebetulan teman-teman. Ya apapun kondisi hati kita saat ini, Tuhan sudah tahu ya sebelum kita datang ke sini teman-teman ya. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami saat ini, ya Tuhan sudah tahu dan juga Tuhan ingin ya supaya pulang dari sini kita menerima kasih Tuhan, ya kita menerima kelegaan dan juga kita ya bisa bebas dari rasa iri hati. Biarlah kita teduhkan hati kita akan naikkan sebuah pujian.
Bapa, Engkau mengetahui isi hati setiap kami ya Tuhan. Engkau tahu keadaan hati kami saat ini ya Bapa. Ya Bapa, hamba-Mu berdoa bagi setiap kami ya Bapa. Biarlah kasih daripada Tuhan yang mengalir dalam hati kami ya Tuhan. Jika saat ini Tuhan ada rasa iri hati ataupun rasa sakit hati, kebencian maupun hal-hal yang lain yang saat ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami berdoa biarlah kasih-Mu yang memenuhi hati kami ya Tuhan. Kami percaya pengorbanan-Mu di kayu salib menebus dosa-dosa kami, mengampuni dosa-dosa kami. Biarlah pengampunan itu yang kami berikan kepada orang-orang yang pernah menyakiti kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa biarlah hari ini ya Bapa, kami boleh memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya rencana-Mu indah penuh pengharapan dalam hidup kami ya Bapa. Kami menyerahkan hati kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja lebih lagi dalam hidup kami. Apa yang menjadi rencana-Mu biarlah tergenapi dalam hidup kami ya Bapa. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah kami, tetapi semua karena pertolongan Roh Kudus dengan kasih-Mu Tuhan yang menolong kami boleh setia hidup Bapa sesuai dengan firman Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini hamba-Mu telah selesai Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Biar lebih daripada yang hamba-Mu bisa sampaikan, Roh Kudus-Mu yang bekerja menjamah setiap hati, Roh Kudus-Mu yang memulihkan setiap hati Tuhan. Biarlah melalui hidup kami ya Tuhan, kasih Tuhan boleh dilihat banyak orang, boleh diterima banyak orang. Terpujilah di nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sungguh